Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, para bapak yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sambung pembahasan kita di syarah atau penjelasan hadis atau penjelasan khutbah Nabi di hari Arafah, yang mana khutbah ini memiliki kandungan yang sangat agung, besar dan vital terhadap kehidupan seorang muslim dengan dirinya dan seorang muslim dengan masyarakatnya dan masyarakat muslim pada umumnya. Dan pembahasan kita kali ini berkaitan dengan masalah fikih dalam rumah tangga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kalimat beliau agar kaum muslimin tiapnya bertakwa kepada Allah Ta'ala perihal istri-istrinya. Kata Nabi SAW melanjutkan dari hadis yang kemarin separuhnya kita bahas. Kata beliau SAW, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum alaihinna alla yuti'anna furushakum ahada takrahunah fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darban ghayra mubarrih walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Taib, ini yang akan kita bahas insyaallah berkaitan dengan fiqhul usrah yang ternyata disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah hari Arafah. Ya, kita mulai dari kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa. Ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla tentang an-nisa, perempuan yang dimaksud di sini az-zaujat. Ya, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan hak-hak perempuan dan zaujat. Perempuan dan zaujat, imma di sini perempuan dalam artian kerabat yang berjenis kelamin perempuan, yaitu ibu, nenek, saudari kandung atau adik, kakak, bibi, ya, yang mana mereka adalah an-nisa. Dan ternyata memang memberikan treatment kepada nisa itu ada kekhususan yang dibedakan dibandingkan memberikan treatment kepada ar-rijal. Terlebih jika memiliki anak putri lebih dari satu atau istri lebih dari satu, maka itu memberikan, atau seorang kepala keluarga
perlu memberikan treatment yang ekstra dan kesabaran yang lebih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis di beberapa riwayat bahwasanya banat yaitu kunna lahu sitran minan nar, bahwasanya anak-anak perempuan itu adalah perisai daripada api neraka, yang mencegah bapaknya atau ibunya dari masuk neraka dengan sebab setelah izin Allah. Kemudian treatment yang sabar terhadap anak-anak perempuan, lebih-lebih kalau lebih dari 2-3, lebih 2 yaitu 3 atau lebih, maka membutuhkan kesabaran yang lebih sehingga anak-anak tersebut akan menjadi perisai terhadap api neraka. Jadi kata Nabi SAW, ittaqullaha fin nisa, yakni khafu minallah wa addu haqqa an-nisa wa addu haqqa az-zawjat wa nisa. Takutlah kalian kepada Allah dan tunaikanlah hak-hak perempuan dan para istri. Dengan cara apa? Kata para ulama, bi-insafihinna wa mura'ati haqqihinna. Dengan cara insafihinna. Nah, insaf di sini yaitu berlaku lapang dada terhadap perempuan. Berlaku lapang dada terhadap perempuan, karena kadang menghadapi perempuan tidak bisa dengan logika, dan tidak bisa juga kita terbawa perasaan dan emosi belaka, melainkan harus mengalah bukan untuk kalah gitu. Harus mengalah bukan untuk kalah. Sebagaimana mungkin bapak-bapak ya lebih faham akan hal ini. Nabi SAW ketika ada beberapa sahabat bertamu di rumahnya, kemudian Aisyah radhiyallahu anha sengaja menjatuhkan piring, dan itu kan seperti menjatuhkan sedikit kehormatan Nabi SAW sebagai suami dan tuan rumah. Namun Nabi SAW mengatakan, ibu kalian sedang cemburu, itu kata Nabi SAW. Tidak kemudian mendatangi Aisyah di dapur dan mengomeli di depan atau didengar oleh para tamu, melainkan Nabi SAW mengorbankan sedikit kehormatannya di hadapan para tamunya dengan menetralisir dengan kalimat yang sedikit bercanda bahwa saya ibu kalian itu sedang cemburu, ya gitu. Maka hal-hal seperti ini bagi seorang leader, ya seorang zauj, seorang pemimpin, pembina rumah tangga, itu betul-betul harus banyak insaf terhadap perilaku sebagian dari perempuan atau umumnya perempuan yang kadang kalau dilogikakan itu tidak masuk. Kenapa harus seperti itu? Kenapa ketika mendapatkan jalan yang mudah, kenapa harus cari yang kompleks? Kenapa harus dibawa ke perasaan dan seterusnya? Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita bersikap insaf, lapang dada, seraya meminta kepada Allah Ta'ala ganjaran dengan menjadikan ini semua bagian dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata mengayomi perempuan, baik itu istri atau saudari atau putri, ternyata itu semua jika diniatkan ibadah maka menjadi apa? Menjadi bagian dari ketakwaan. Fattaqullaha fin nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka, yaitu para nisa, dengan amanah dari Allah, dengan perjanjian terhadap Allah Azza wa Jalla. Karena pernikahan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai mitsaq yang ghalidh, yaitu sebagai ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat, mitsaq, menunjukkan adanya ikatan, terikat antara suami dan istri yang sifatnya itu ghalidh. Ghalidh itu tebal, kuat, kokoh. Ya. Ghalidh itu tebal, kuat dan kokoh. Dan ini hal yang positif. Ada ghalidh yang negatif. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa in kunta faddan ghalidhan lan faddu min hawlik." Kalau misalnya engkau keras, kaku, maka mereka akan tumpah ruah di sekitarmu, yaitu menjauh darimu. Itu terhadap masyarakat. Namun
Allah Ta'ala mensifati pernikahan dengan ikatan yang kuat karena padanya ada perjanjian, ada ahad, perjanjian untuk mengayomi, menafkahi, mendidik, membina istri dan juga nanti turunannya itu anak-anaknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ya, bagaimana mungkin ketika kalian berpisah atau cerai dengan istri kalian mengambil hal yang tidak pantas kalian ambil dari harta istri, dan kalian telah bercampur satu sama lain, dan perempuan itu atau istri itu telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ikatan pernikahan sebagai ikatan yang kuat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini bi amanatillah, yaitu dengan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan juga sebagai dalil bahwasanya istri adalah amanah. Istri adalah amanah. Amanah dalam artian kita menjaganya, mendidiknya, membimbingnya, dan merealisasikan apa yang bisa menjurus kepada sakinah, mawaddah warahmah dalam berumah tangga. Kemudian juga amanah dari segi nafkah. Dan nafkah terhadap istri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama nafkah zahir, yang kedua nafkah batin. Yang pertama nafkah zahir, yang kedua nafkah batin. Nafkah zahir yaitu nafkah materi. Nafkah batin yaitu nafkah muasyarah dan nafkah jima'. Ya, nafkah zahir yaitu nafkah materi. Nafkah materi ini yang ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab, ada yang sifatnya mubah selama bukan israf. Ya, jadi ana ulangi, nafkah terhadap istri terbagi menjadi dua dari garis globalnya. Yang pertama nafkah zahir, nafkah lahir. Yang kedua nafkah batin. Nafkah lahir itu nafkah materi. Adapun nafkah batin yaitu nafkah dari segi muasyarah, pergaulan, dan yang kedua dari segi jima'. Dan nafkah zahir yaitu nafkah materi ada 3 macam hukum. Yang pertama yang wajib, nafkah yang wajib. Yang kedua nafkah yang mustahabbah yaitu yang dianjurkan, dan yang ketiga nafkah yang mubahah yang boleh selama tidak terjadi israf yaitu mubadzir. Dan nafkah zahir, nafkah lahir material terhadap istri yang wajib yaitu nafkah sandang, pangan dan papan yang primer. Sandang, pangan dan papan yang primer. Adapun yang sekunder itu tidak wajib. Ya, sandang, pangan dan papan. Berarti kalau sandang itu kiswah. Ya, pakaian, penutup aurat, pakaian. Pangan berarti makanan pokok. Yang itu dikembalikan kepada uruf. Kiswah, pakaian dan makanan dikembalikan kepada uruf. Kalau uruf kita 3 kali sehari makan, maka wajibnya menafkahi 3 kali sehari makan kecuali kalau puasa. Kemudian papan yaitu kediaman. Nah, kediaman ini tidaklah harus diartikan harus punya rumah dengan sertifikatnya. Melainkan yang penting kediaman di sini apa yang bisa secara uruf menjadi kediaman bagi manusia normal. Mau kontrakan, kos-kosan, selama itu normal dan disesuaikan dengan strata ekonomi suami. Ya, disesuaikan dengan strata ekonomi suami. Jadi nafkah wajibah lahiriah material dari suami itu yang sahih adalah dinisbatkan atau dikiaskan atau ditimbang dengan kemampuan finansial suami. Karena ulama berbeda pendapat, jemaah sekalian. Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban nafkah sandang, pangan, papan primer. Apakah dikembalikan kepada lifestyle aslinya istri atau dikembalikan kepada kemampuan suami dan lifestyle-nya? Maka jawaban yang lebih sahih adalah, walaupun ulama mengatakan istri sesuai lifestyle istri, aslinya kalau antum misal fakir menikah dengan seorang perempuan yang tajir ghani yaitu yang kaya, maka nafkah antum harus sesuai dengan
lifestyle istri. Ini pendapat sebagian ulama. Namun yang sahih adalah sebagian pendapat Syafi'iyah juga, bahwasannya yang sahih adalah nafkah sandang pangan papan yang primer itu dikembalikan kepada kemampuan suami dan gaya hidupnya. Mengikuti kemampuan suami dan gaya hidupnya. Dua hal, kemampuan suami finansial dan lifestyle suaminya. Kalau misalnya ekonomi suami itu tinggi, termasuk yang tinggi, dan kemudian lifestyle suaminya itu pakaian sederhana, maka sesuai dengan gaya hidupnya suami, istri itu diberikan nafkah. Namun kalau misalnya suami ini memiliki tingkatan ekonomi tinggi dan lifestyle-nya juga berkelas tinggi, maka istri juga harus disamakan dengan bagaimana kualitas dari sandang pangan papan suami pribadi. Maksudnya gini, kalau misalnya suami itu kalau dia pakai baju yang sangat mahal, maka istri pun diberikan yang semisal. Yang semisal di sini entah dari segi harga, kualitas yang semisal. Ya itu makna dari dikembalikan kepada kemampuan finansial suami dan gaya hidupnya suami. Begitu. Nah, kalau misalnya suaminya fakir, ya, dan dia hanya mampu sekian untuk menafkahi, sementara istri ini aslinya orang yang kaya, dari keturunan kaya, keturunan ningrat misalnya, maka suami tidak wajib untuk mencocokkan nafkah dengan kebiasaan lifestyle-nya istri di masa sebelum menikah. Enggak wajib. Ya, karena ini harus sesuai dengan kemampuannya. Ya. Nah, itu nafkah wajibah, nafkah lahir yang wajib, yaitu sandang pangan papan primer. Kemudian nafkah lahir yang sifatnya sekunder, yang sifatnya sunnah, yaitu sandang pangan atau papan yang sifatnya sekunder, yang bukan primer. Seperti pertama kosmetik. Kosmetik pendapat yang lebih sahih adalah itu sunnah bagi suami untuk menafkahi istri untuk membelinya. Tidak sampai wajib, karena kosmetik itu bukan suatu kewajiban pada asalnya. Maka dikembalikan hukumnya hukum sunnah, karena itu akan menjadikan keluarga semakin harmonis dan baik. Kemudian sandang pakaian yang sekunder, ya, daster rumahan dan semisalnya yang sifatnya tambahan ekstra untuk cadangan, maka ini sunnah dia untuk dinafkahi oleh suami. Kemudian pangan makanan seperti jajanan, ya, kalau iseng sore-sore, ini memang bukan primer makanannya, sekunder, maka dianjurkan suami untuk menafkahi istri untuk masalah ini. Kemudian papan, ya begitu juga dengan rumah, dan mungkin bisa masuk ke dalamnya tambahan kendaraan misalnya, memang kebutuhan tapi bukan primer melainkan sekunder, maka yang seperti ini juga termasuk dianjurkan, tidak sampai wajib. Nah, nafkah lahir yang ketiga yaitu yang sifatnya berhukum boleh, yang hukumnya boleh, mubah, dengan catatan selama tidak terjadi israf. Dengan catatan selama tidak terjadi israf. Israf di sini adalah mubazir dan berlebihan dalam menafkahi hal yang mubah untuk istri. Ya, seperti apa? Hal-hal yang mubah boleh, yang sifatnya luxury, tambahan, sekunder terpenuhi, maka ya tambahan-tambahanlah untuk menghibur hati, untuk menambah koleksi misalnya, maka ini sifatnya apa? Boleh selama tidak berlebihan. Selama tidak berlebihan. Itu semua adalah bagian dari ketakwaan. Semua bagian dari ketakwaan. Kemudian nafkah yang kedua, nafkah yang sifatnya batin. Nafkah yang sifatnya batin secara tawassu' dan majaz, yang pertama itu adalah muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf yaitu pergaulan terhadap istri dengan cara yang baik. Dengan cara baik sesuai dengan uruf yang berlaku di daerah itu atau di suku-suku yang mereka ternisbatkan padanya. Nah, di sini kata Allah Azza wa Jalla, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah Azza wa Jalla yang maknanya, dan pergaulilah para istri dengan cara yang baik. Jika kalian wahai suami melihat
atau jika kalian wahai suami membenci istri kalian, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi kalian membenci sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan banyaknya kebaikan darinya. Gitu. Ya, jadi mu'asyarah bil ma'ruf terhadap istri itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib kecuali jika terjadi pembangkangan dari istri, maka boleh memberikan hukuman. Kemudian nafkah batin yang kedua, dan ini tentu sangat vital dan penting, yaitu yang disebut al-jima', yaitu menggaulinya secara fisik, dan dianjurkan bermuda'abah. Ya, menggaulinya maksudnya jima', menggunakannya untuk nisa'ukum, kata Nabi SAW, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang cocok tanam kalian, maka bercocok tanamlah kalian sesuai dengan keinginan kalian. Dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari segi waktu atau dari segi tata caranya selama tidak melanggar syar'i. Maka ini termasuk hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Adapun berapa kalinya, takaran, dan itu semua dikembalikan kepada apa yang terbaik untuk suami dan istri ini. Dan Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Maka suami tidak harus melayani, suami tidak harus menjadikan istri itu betul-betul seberapa puas kalau misalnya suami hanya bisa segitu. Disesuaikan dengan kemampuan suami. Begitu juga dengan istri. Maka harus saling sama-sama memaklumi, namun juga sama-sama harus berusaha untuk meningkatkan yang terbaik dari hubungan intim mereka. Ada sebuah pertanyaan yang pernah dan beberapa kali juga ini ditanyakan ke ana pribadi oleh beberapa ikhwan atau jemaah. Bagaimana, ini agak-agak sedikit tapi ini masalah ilmu insyaallah. Bagaimana jika seorang istri, dan ini dari seorang perempuan juga menitipkan pertanyaan pernah melalui seseorang ke ana, bagaimana jika seorang istri dia udah nikah 2 kali dan punya anak dari yang pertama beberapa gitu, kemudian sekarang nikah yang kedua kalinya dengan pria lain. Selama kehidupan pernikahan perempuan ini, maafwan banget ini, dia belum pernah merasakan yang namanya orgasme misalnya. Belum pernah merasakan yang namanya orgasme. Ya. Maka apakah dan selama ini dia hanya menjalani tugas kewajiban aja untuk membuat suami puas, yang penting suami puas. Dan dia sendiri belum pernah merasakan seperti apa itu, ya, bahasanya klimaks gitu. Maka di sini kita jelaskan ya jemaah sekalian, dan ini juga mungkin menjawab beberapa pertanyaan mungkin di antara benak-benak kita, bahwasanya seorang pria ya diwajibkan untuk berbuat yang semampu dia, dan tidak semua perempuan itu sama keadaannya dalam masalah seperti ini. Nah, ini yang jarang dikupas gitu. Ya, tidak semua perempuan sama dalam keadaan dalam masalah afwan ya niswah namanya, yaitu klimaks paling akhir, titik terakhir, itu tidak semua perempuan bisa sampai ke titik itu. Ya, kalau misalnya nih, antum misal punya istri sampai 4, antum akan mendapatkan bahwasanya ada di antara 4-4-nya ini yang mungkin saja tidak pernah sampai titik itu. Nah, kemudian apakah diwajibkan atas suami untuk betul-betul bisa sampai titik itu? Maka jawabannya adalah itu dikembalikan kepada kemampuan. Boleh jadi suami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerahkan upayanya supaya, tapi ternyata nggak bisa. Maka di sini tidak berdosa suami ini. Ini tidak berdosa suami ini. Tidak seperti yang dipromosikan oleh beberapa dari tukang obat dan juga tukang obat kuat, bahwasanya kalau suami tidak memuaskan istrinya sampai titik terakhir maka berdosa suami itu. Maka ini salah. Keadaan perempuan beda-beda. Keadaan suami juga beda-beda. Ada yang suami udah berusaha tapi perempuan gak bisa, atau sebaliknya, dan seterusnya. Maka ini semua tidak bisa diformalisasikan semua sama, enggak. Itu yang sahih.
Maka nafkah batin untuk masalah jima, maka itu sifatnya nisbi. Antar suami istri itu satu rumah beda dengan rumah yang lain. Allah lebih mengetahui keadaan masing-masing, dan kemudian para suami istri juga bisa mengetahui keadaan masing-masing. Ya. Maka ini yang disebut nafkah. Ini yang disebut nafkah. Nafkah yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya mubah, dan ada yang zahir, ada yang batin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Dan kalian telah menghalalkan farj, yaitu kemaluan-kemaluan istri-istri kalian dengan kalimat Allah Azza wa Jalla. Dengan kalimat Allah Azza wa Jalla. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah kalimat ijab qabul antara wali dengan zauj, dengan suami. Jadi ada istilah ijab qabul. Nah, ijab qabul kalau dalam fikih muamalat, ya, ini serupa memang dengan ijab qabul dalam fikih nikah. Ya. Ijab qabul dalam fikih muamalat, yaitu kalau ijab itu adalah al-lafzu as-sadiru minal bai'i aw man yaqumu maqamahu, yaitu lafal yang terbit dari penjual atau yang sederajat dengan penjual, seperti wakil, wali, atau wasi. Ya, wakil penjual, marketer, atau misalnya wali ya sebagai penjual, ya dia sebagai wali, mungkin ini jualan orang anak kecil yang dialah sebagai walinya, atau wasi yang diwasiatkan padanya, atau nazir. Dan kemudian al-qabul, kalau tadi ijab, lafal yang keluar dari penjual. Kalau qabul, al-lafdzus sadiru minal mushtari aw man yaqumu maqamah, yaitu lafal yang terbit dari pembeli atau yang semaqam dengan pembeli, seperti yang tadi, yaitu wakil dan semisalnya. Itu dari segi fikih muamalat. Dan akad dengan fikih muamalat ini biasanya adalah akad muawadat, yaitu akad jual beli, akad tukar barang dan seterusnya. Yang itu tidak disebut sebagai kalimatullah. Enggak, itu adalah kalimatul insan, kalimat manusia biasa. Namun bedanya dengan akad nikah, yang ini lebih spesial. Akad nikah ini lebih spesial. Yang mana akad ini bukan perdagangan, melainkan akad ini melazimkan dan juga ada perjanjian di balik itu, yaitu untuk menafkahi, mengayomi dan seterusnya. Maka ada namanya ijab dan qabul dalam akad nikah, dan itu merupakan syarat sah nikah, atau bisa dikatakan rukun nikah. Ijab dan qabul. Dan ijab dalam nikah berarti al-lafzu as-sadiru, ya, minal waliyyi aw man yanubuhu. Al-lafdhu as-sadiru minal waliyyi aw man yanubuhu, yaitu lafal yang terbit dari wali atau yang menjadi naibnya, menjadi perwakilan wali perempuan. Ya. Adapun al-qabul, yaitu al-lafdhu as-sadiru minar rajuli atau minaz zauji aw man yanubuhu. Adapun qabul adalah lafal yang terbit dari suami atau yang menggantikan perannya atau yang mewakili perannya. Nah, di sini berarti ijab qabul dalam pernikahan yang disebutkan ini adalah yang disebut kalimatullah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian telah menghalalkan farj istri kalian, kemaluan istri kalian dengan kalimatullah, yang tafsirnya adalah dengan ijab qabul. Maka ijab qabul ini disebut kalimatullah, gitu loh. Jadi ini suatu mitsaq yang ghalidh. Bukan main-main. Jadi enggak boleh main-main. Makanya kata Nabi SAW, thalathatun hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. 3 hal yang bercandanya dianggap sungguh-sungguh dalam Islam, sungguh-sungguhnya dianggap sungguh-sungguh. Di antaranya adalah nikah. Maka kalau training dulu, kemudian persis walinya sama calon suaminya melakukan itu, akad seperti itu, ada saksinya, sah ini sah, walaupun belum resmi official, itu sah, walaupun baru latihan, maka itu dianggap sah. Dan tadi ijab dan qabul, ijab itu dari pihak perempuan, berarti wali.
Kata Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali. Nah, wali di sini berarti ada wali yang memang asalnya yaitu wali dari keluarga. Kalau misalnya dari keluarga tidak ada atau ada cuman mereka tidak mau mewalikan tanpa alasan syar'i atau mereka menyuruh diwakilkan, maka boleh beralih kepada wali hakim yang wali hakim. Wali hakim itu yang terakhir lah pokoknya. Setelah wali keluarga itu tidak memungkinkan. Dan wali dari keluarga yaitu dimulai urutan dari bapak kandung. Dari bapak kandung. Kemudian sebagian ulama menyebutkan kalau bapak kandung nggak bisa atau tidak mungkin atau wafat, maka dari kakek, dari bapak. Kalau ternyata tidak ada atau tidak bisa, maka bisa dari sebagian mengurutkan kemudian ke anak putra, anak laki-lakinya perempuan ini. Kalau nggak ada, maka sebagian ulama mengurutkan kemudian ke paman dari bapak, yaitu adik atau kakaknya bapak laki-laki dari bapak. Dan kalau nggak ada baru saudara kandung atau ada yang membalik saudara kandung dulu, baru kemudian urutan ke bapak ke paman dari bapak. Itu urutannya. Kalau ternyata semua itu tidak terpenuhi atau tidak ada, atau mereka menyerahkan perwakilan kepada hakim, maka boleh kemudian hakim dari KUA, yang di sini hakim yang dimaksud bisa yaitu dari penghulu untuk menjadi wali nikahnya perempuan ini. Tapi dengan syarat semua yang tadi memang tidak bisa memenuhi. Entah tidak bisa memenuhi karena jarak jauh, entah tidak bisa memenuhi karena mereka enggan dan tidak ada alasan syar'i yang disahkan oleh syariat. Ya misalnya kami nggak mau menikahkan gadis kami atau putri kami dengan fulan karena fulan ini jelek misalnya mukanya misalnya ya, maka ini bukan alasan syar'i untuk tidak mau menikahkan, maka nggak boleh. Maka perempuan ini boleh kemudian mengajukan kepada KUA dengan alasan seperti ini, saya pengen nikah daripada terjadi fitnah, saya pengen cepat nikah, maka boleh seperti ini, sah nikahnya. Ya, itu dari ijab dengan kalimat, kalau di Indonesia dengan bahasa Indonesia bisa. Saya nikahkan, nah gitu kan. Putri saya, atau saya nikahkan secara kewalian, penyerahan kewalian atau secara, atau cukup sederhana saya nikahkan fulanah binti fulan. Disebutkan nama bapaknya, fulanah binti fulan, dan harus muayyan. Harus ditentukan siapa namanya gitu loh. Nggak boleh saya nikahkan misalnya seorang bapak nih punya anak 3 putri semua. Saya nikahkan salah satu putri saya dengan kamu fulan bin fulan. Nggak bisa, ini nggak sah. Karena harus muayyan. Yang mana gitu loh. Yang mana harus disebutkan yang mana. Ya begitu. Apakah mahar harus disebutkan? Yang sahih adalah tidak wajib disebutkan. Mahar itu menjadi kewajiban betul-betul ketika terjadi wato atau dukhul. Kalau sudah masuk baru itu jadi wajib. Kalau misalnya di majlis akad mahar belum tersedia atau mungkin belum ada atau masih nyicil atau janji nanti akan ada, maka tetap sah akad nikahnya. Ya, saya nikahkan putri saya Hanifah binti Hasan misalnya dengan mahar wallahu alam bisawab. Sah enggak? Sah. Boleh. Ya maharnya enggak ketahuan, maharnya wallahu alam bisawab. Ya udah. Kalau di Arab itu mahar biasanya enggak disebutkan. Bahkan kadang-kadang tabu kalau disebutkan. Kalau di kita harus sebutkan. Iya. Dan sekarang dianggap aib kok mahar seperangkat alat salat, dari dulu seperangkat alat salat mulu. Padahal sah-sah aja. Itu loh. Cuman dia dikembalikan kepada urf. Kemudian qabul itu dari suami, lafal yang terbit dari lisan suami atau yang menjadi wakilnya. Ya misalnya suami boleh menjadi wakil. Aduh, anak nggak bisa datang nih. Tolong antum ini posisinya deh. Nih tanda tangannya nih sebagai pernyataan bahwa saya antum ana sahkan sebagai wakil ana. Dan itu boleh. Boleh. Ya, asal penyebutan namanya, penyebutan suami, jangan penyebutan nama wakil. Ya nggak bisa, itu nggak sah nanti, nggak diridhoi. Maka ya terjadi. Nah gitu. Bahkan dari suami atau wakilnya ini bisa saya terima nikahnya dengan mahar yang disebut, itu sah, khalas.
Hatta dia ngomong saya terima nikahnya. Qabil tu nikahaha. Selesai. Selesai. Ya, lebih berat mana jemaah? Yang mengucapkan ijab atau qabul? Biasanya di kenyataan lebih berat mana? Pak, ayo yang udah menikahkan anak-anak. Kenyataannya, ya, anak sering jadi khutbah, jadi ceramah khutbah nikah anak berkali-kali, dan anak lihat biasanya memang dari bapaknya nih yang susah nih. Ya, murojaah dulu, harus ada kertas sih. Ya, latihan dulu, genggam tangan dulu, ya. Bahkan ada bapak yang terbata-bata, bahkan ada yang nangis kemudian, mungkin bakal kehilangan putri kesayangannya mungkin, ya. Saya nikahkan, itu salah lagi, nyebut nama anak aja salah, ya kan? Ada yang kayak gitu. Karena memang lebih panjang. Kalau yang cowok muda, masih fresh, dan udah murojaah berulang kali tadi malam, udah tahajud berkali-kali, ya kan gampang kalau ini. Saya terima nikahnya dengan mahar yang disebut, kan selesai gitu. Lah ini yang bapak ini, saya nikahkan putri saya Hadifah binti Hasan dengan Sumanto bin dan seterusnya. Dengan mahar masih panjang tuh. Kalau apalagi kalau maharnya banyak tuh. Repot lagi. Yang qabul gampang. Saya terima nikahnya dengan mahar yang telah disebutkan bapak. Enak banget lu tinggal gitu doang kan, tapi sah itu sah. Sah enggak? Sah kemudian. Iya sah. Ada saksi, sah. Ya, selesai nikah. Ini ijab qabul seperti itu. Jadi kata Nabi SAW, kalian telah menghalalkan farji atau kemaluan istri-istri kalian dengan kalimatullah yang di sini yaitu kalimat akad yang terbit dari dua kalimat ijab dan qabul dari wali dan suami. Ya. Dan kemudian kata Nabi SAW, wa inna lakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Yaitu maksudnya adalah kalian wahai suami berhak untuk membenci rumah kalian dimasuki oleh siapapun dari orang yang kalian tidak suka. Jadi ketika setelah pernikahan maka suami itu memiliki kewajiban untuk menanggung papan, yaitu rumah. Ya, rumah di sini nggak harus punya sertifikat seperti tadi saya jelaskan, boleh kontrakan dan semisalnya. Ya. Dan peraturan yang dipakai peraturan suami, gitu loh. Suami berhak untuk tidak boleh masukkan siapapun ke dalam rumah. Itu hak suami. Ya tentu harus dengan kelegoan, suami juga harus paham ya. Kalau saudara-saudara yang mau datang mungkin ya. Tapi kalau memang suami ini melarang, maka istri harus ikut suami. Istri harus ikut suami. Dan ada suatu pertanyaan dari salah satu jemaah, Ana lupa di mana. Ya, pertanyaan di Ummahat dari Depok waktu itu. Yaitu dia punya saudara perempuan kalau nggak salah. Ya, saudari perempuan. Yang mana ini nikah dengan seorang laki-laki, ya pria gitu. Maksudnya udah berumah tangga, normal berumah tangga, punya anak dan seterusnya. Suatu ketika suaminya itu mau safar pergi dan suaminya melarang istrinya jangan masukin siapapun ke rumah ini, walaupun ibu mertua, walaupun ibu kamu, nggak boleh masuk. Jangan. Ya. Maka suatu ketika ibu mertua pun datang ke rumah itu, kan suami lagi safar, dinas atau apa. Datang ke rumah itu, ibu mertuanya, yaitu ibunya istri. Dan sang istri melakukan hal yang persis sesuai dengan orderan suami. Ibunya ngetok-ngetok, Assalamualaikum. Ya dijawab, cuman nggak dimasukin, nggak diterima. Akhirnya ibu mertua ini, yaitu ibu istri, berinisiatif untuk numpang di tetangga. Akhirnya tinggal di tetangga. Nah, ini kan masalah Pak. Antum kalau ditanya kayak gini bingung, gimana kok bisa kayak gini? Parah banget itu, suami istri. Itu zahirnya kita akan mengatakan begitu Pak. Tapi kan gak mungkin mereka melakukan seperti itu kecuali pasti ada alasan. Ya kan? Pasti ada alasan. Kenapa kok suami melarang walaupun ibu mertua masuk jangan diizinkan kecuali kalau saya ada.
Maka ketika saya ditanya seperti itu, Bu, saya nggak bisa menjawab sebelum saya tahu alasan kenapa suami tersebut melarang adik ibu untuk memasukkan orang tua ke dalam rumah. Pasti ada alasan yang kita nggak tahu. Kita nggak bisa langsung mengatakan itu suami durhaka atau anak durhaka. Nggak bisa langsung kita bilang gitu sebelum kita tahu alasannya apa. Karena bisa jadi orang tuanya atau ibunya mungkin stres atau apa dan khawatirnya bisa mempengaruhi cucunya atau hal-hal lain kita nggak tahu. Jadi harus tahu alasannya. Makanya masalah rumah tangga itu seringkali sebagaimana jemaah masing-masing memahaminya, seringkali bersifat kompleks. Kita aja yang involve dalam rumah tangga kita kadang-kadang nggak ngerti dengan kok bisa kayak gini di rumah tangga kita. Apalagi kalau kita melihat ke rumah tangga orang lain. Permasalahan rumah tangga orang lain, kalau kita hanya mendengar dari mulut ke mulut, itu nggak boleh kita mengatakan ini salah, itu benar. Melainkan kita harus tahu secara big picture dan juga secara tafsil dan rincinya. Karena masih banyak asrarul buyut, yaitu rahasia-rahasia rumah yang kalau kita vonis secara serampangan maka khawatir kita menilai secara tidak adil atau zalim. Maka seorang suami berhak untuk melarang istrinya dari memasukkan ke rumah orang-orang yang tidak disukai oleh suaminya. Kalau misalnya, tapi tidak disukai di sini harus dengan alasan yang dibolehkan dalam syariat. Ya, misalnya kamu jangan masukin ke rumah ini adik kamu yang laki-laki itu. Ya, apa alasannya mas? Alasannya karena adik kamu suka ngomong jorok, itu akan berpengaruh pada anak-anak kita, nggak boleh masuk. Maka istri wajib untuk mentaati suami dan nggak boleh istri kemudian membangkang dengan cara masuk aja mumpung nggak ada, nggak boleh. Ya gitu ya. Kemudian fa in fa'alna dzalik fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalau misalnya si istri ternyata melakukan hal itu, memasukkan orang ke rumah tanpa izin suami, maka pukullah istri itu dengan pukulan yang tidak mencederai, pukulan pendidikan. Ya, tapi kita lanjutkan insyaallah ba'da adzan dan mungkin jika nanti ada pertanyaan dipersilahkan insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan sebentar. Fa in fa'alna dzalik fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalau misalnya ternyata istri itu melanggar dengan tetap memasukkan orang yang kalian tidak sukai ke dalam rumah, maka pukullah mereka dengan pukulan pendidikan yang tidak melukai, tidak mencederai. Kemudian kata Nabi SAW, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhun. Dan merupakan hak mereka dapatkan, untuk mereka dapatkan atas kalian, untuk kalian tunaikan, yaitu rizki untuk mereka dan kiswah, pakaian untuk mereka. Kiswah di sini berarti sandang, dan rizki mencakup pangan dan papan. Ya, dan maka wajib atas kalian untuk memberinya kifayah, nafkah yang kafiyah, nafkah yang mencukupi secara ma'ruf, secara hal yang dianggap pas oleh kearifan lokal. Dari makulat, makanan, masrubat, minuman, sukna, tempat tinggal, malbas, pakaian, bil ma'ruf, yaitu sesuai dengan ala qadri kifayatihinna, yaitu sesuai dengan pencukupan istri, min ghairi sarafin wala taqtir, tanpa bersikap israf, yaitu berlebihan, tapi tidak juga kepelitan. Au bi'tibari halikum ghinan au faqra, atau sesuai ditinjau dari keadaan kalian wahai suami, baik kaya maupun fakir. Itu dikembalikan kepada keadaan suami. Dari sini berarti hadis ini atau potongan hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana sih ketakwaan kepada Allah Ta'ala perihal istri. Maka itu tadi yang disebutkan masalah nafkah dan juga pendidikan, dan juga sebelumnya diingatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kalimatullah, kalimatnya Allah, yang mana itu maksud darinya adalah yaitu kalimat ijab dan qabul ketika akad nikah, yang itu bukan hal yang sembarangan, walaupun kadang dijadikan candaan oleh sebagian dari pelaku akad, ya, pegiat akad, ya, tapi itu adalah hal yang serius, hal yang sakral.
Tetapi juga sakralnya itu jangan terlalu disakralkan banget ya. Kadang-kadang kalau kita lihat penghulu khutbah dan muqaddimahnya kelamaan, sehingga pengantin nggak sabar, lama banget. Ditambah sebelumnya ya ada khutbah dari ustadz, lama juga, subhanallah, lama. Takutnya nggak jadi nikah nanti lama-lama. Penghulunya lama, bacanya juga salah-salah pula gitu kan. Tapi hafal, ya lama gitu. Siapa diperlama lagi dengan apa? Walinya gagap, susah lagi itu. Nah itu, lama-lama gregetan itu mempelai prianya. Makanya disimpelkan, cepetan dah. Jangan seolah-olah sakit lama, ditunda-tunda dulu, nasyid dulu, apa dulu, subhanallah. Udah halalin, cepetan halalin. Dah setelah saya halal, dah sok pergi sana. Ya biar undang-undangan makan nggak apa-apa, udah pergi sana. Ya gitu. Ya. Baru ada wajib mentasmiyah mahar. Kalau belum ada mahar, baru wajib terbebani mahar ketika mereka sudah terjadi dukhul. Dukhul di sini bisa masuk kamar berduaan tanpa orang lain, maka itu bisa disebut dukhul. Ya begitu. Tapi itu yang kita bisa jabarkan dan jelaskan dari hadis, potongan hadis khutbah hari Arafah tadi. Ya, jika ada pertanyaan dari jemaah dipersilahkan. Jika tidak ada, ya sudah tidak ada. Ya gitu. Ada pertanyaan enggak jemaah? Enggak ada ya? Kayak berat, permasalahan ini berat tapi enak untuk didengar ya? Ada soal? Kira-kira berapa menit lagi kita? Berapa menit lagi Pak? Terserah Anda. Kalau terserah Anda, pengen sekarang komat Pak. Iya. Ada soal, pertanyaan? Berkaitan dengan tema atau lainnya mungkin? Enggak ada. Kita komat kalau gini biar cepat isanya. Ghair maujud, tidak ada. Maka kita ulang murajaah lagi, ya. Jadi kata Nabi SAW tadi, fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah Taala perihal perempuan, dan maksud dari perempuan ini lebih dominan yaitu istri-istri. Walaupun lafalnya umum mencakup saudari, putri, orang tua, ibu, bibi, tapi ini lebih dominan maksudnya adalah istri. Ya, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Nah, ini sebagai qarinah atau indikator bahwa maksudnya perempuan tadi adalah istri karena kalian mengambil istri-istri itu, perempuan itu dengan amanah dari Allah Azza wa Jalla. Berarti istri-istri itu adalah amanah. Dan yang terjadi banyak di kasus poligami juga banyak yang mereka yang banyak praktisi yang tidak memperhatikan hadis ini, bahwasanya istri yang diistrikan ini adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Banyak terjadi praktek yang ya, terutama istri yang kedua atau kesekian itu ditelantarkan. Kenyataan banyak tidak dilihat orang-orang pada melihat bahwasanya selalu yang terzalim itu istri pertama gitu dalam dunia poligami. Padahal kenyataan yang banyak terjadi adalah kerap kali istri kedua yang paling berat, itu sering kali begitu. Kalau istri pertama mungkin berat di perasaan, sahih. Namun jika dia menerima syariat Allah dan juga dia yakin sama Allah Azza wa Jalla, sebenarnya semua akan diringankan. Yang terjadi di lapangan seringkali istri kedua diteror, diintimidasi, diancam, di ini, di itu dan seterusnya. Dan dikucilkan oleh masyarakat dan dibilang pelakor dan seterusnya. Subhanallah. Ini yang terjadi di masyarakat itu. Ya. Dan kemudian juga suaminya juga kadang-kadang tidak peduli dengan, atau ketika sudah merasakan istri kedua udah bosan misalnya, maka khalas, enggak ada nafkahi lagi. Itu banyak seperti itu. Ya, saya enggak mengatakan banyak ya. Beberapa kali ada kabar seperti itu. Maka ini tidak baik ya. Tentu ini adalah praktek yang tidak baik. Dan ini melanggar apa yang disebutkan dalam hadis ini, bahwasanya itu amanah dari Allah Azza wa Jalla.
Ada seorang ustadz juga di Bekasi juga, yang beliau praktisi poligami dan berkata kepada saya bahwasanya karakter poligaminya beliau adalah beliau nikahin dulu dan coba dulu kalau perempuan ini cocok buat dia dan baik, maka dia akan lanjut. Kalau enggak, maka dia akan talak. Ini hal yang ana sendiri ini, dan ini Ustaz Sunnah ya, tapi ini tidak kita setujui yang seperti ini. Ya, enggak boleh seperti ini. Jadi seolah-olah apa? Coba dulu. Dalam menikah kan jangan kayak gitu ya. Persiapkan dulu, ikhtiar, minta sama Allah, istikharah, teliti dulu, nikahin, dan niatkan insyaallah sampai selamanya. Kalau ana sisat, kata beliau gitu. Ya. Kalau ana sisat, versi ana enggak mau langsung selamanya, enggak. Ana enggak mau ngurus buku-bukunya dulu sebelum ana lihat nih perempuan baik apa. Makanya qadarullah beliau enggak tahu udah 6 kali nikah atau 7 kali nikah, enggak tahu. Bongkar pasang. Ya, seperti ini subhanallah. Tapi anak ketika itu tidak mau menasihati beliau ketika itu karena jumlah beliau, kepunyaan beliau lebih banyak daripada anak gitu loh. Jadi nanti insyaallah kalau udah sama persis sama beliau, insyaallah tahdzir beliau gitu loh. Tapi insyaallah dekat lagi sama persis. Beliau udah 4 sekarang. Tapi insyaallah ya. Hal-hal seperti ini yang membuat kadang menjadi desas-desus. Seolah-olah syariat poligami ini enggak menghargai perempuan-perempuan gitu loh. Padahal sebaliknya. Ya, padahal sebaliknya justru ada syariat ini justru sangat menghargai perempuan-perempuan terutama yang sangat membutuhkan nafkah. Ya, begitu ya jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi amanah, istri amanah baik pertama atau nanti kedua atau ketiga atau keempat, semuanya amanah sebagaimana anak-anak juga amanah semua. Maka kita mengambil seorang perempuan dari keluarganya untuk berada di rumah kita, itu berarti mereka menyerahkan amanah kepada kita untuk mendidiknya, memberi nafkah dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai para suami yang betul-betul menyayangi istri dan juga menjadikan amanah ini tertunaikan sehingga tidak disia-siakan. Ya mungkin cukup sekian dari ana. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.